Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Selamat pagi buat kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Irwan Aronan Dekause dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini desain media pembelajaran yang saya buat yaitu aplikasi dalam bentuk aplikasi. Nama aplikasi sendirinya adalah Marbleco. Baik, jadi aplikasi Marbleco sendiri ini ketika kita ingin mengakses aplikasi tersebut, maka dibutuhkan jaringan internet yang baik. Jadi Marbleco sendiri ini saya memberi nama mempunyai arti tersendiri. Marbleco artinya mari belajar ekonomi. Jadi tampilan depan aplikasi tersebut seperti ini, terdapat 4 menu seperti ini. Jadi ketika kita mengakses aplikasi tersebut, masuk dalam aplikasi tersebut, dia akan menyapa kita seperti ini. Halo teman-teman semua, selamat datang di Marbleco, mari belajar ekonomi. Kami punya pantun untuk Anda. Jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika Anda ingin pintar ekonomi, Marbleco solusinya. Hahaha. Baik, jadi ketika kita masuk pada halaman depan dari aplikasi tersebut, maka aplikasi akan menyapa kita seperti yang tadi saya sudah contohkan tadi. Baik, jadi dalam aplikasi tersebut terdapat 4 menu. Menu yang pertama terdiri dari materi, yang kedua learning atau referensi, yang ketiga adalah kuis, yang keempat adalah video. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu kegunaan dari 4 menu tersebut. Yang pertama, materi. Next. Baik, jadi materi ini saya bagi dalam 3 kelas. Yang pertama itu adalah kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Yang ada di depan ini adalah kelas 10, materi kelas 10. Jadi bisa lihatnya seperti di sini ya. Tampilannya seperti ini, materi kelas 10. Baik, jadi ketika Bapak Ibu guru atau teman-teman yang ingin masuk ke aplikasi ini untuk mengakses aplikasi ini, aplikasi saya buat materinya itu saya ringkas dengan berbagai judul yang ada. Contoh judul seperti ini adalah pengertian ilmu ekonomi dan permasalahannya. Nah, di sini adalah materinya di sini tentang pengertian ilmu ekonomi dan permasalahannya, materinya di sini. Jadi kelas 10 ini saya ambil 18 judul. 18 judul, kemudian dari 18 judul tersebut saya ringkas, kemudian saya masukkan dalam bentuk filenya PDF. Seperti ini. Tampilan materinya seperti ini ya. Ini yang tadi saya bilang bahwa yang kedua itu adalah permasalahan pokok ekonomi. Subjudulnya saya taruh pas bagian tengah seperti ini supaya ketika Bapak Ibu guru atau mungkin teman-teman semua yang ingin mengakses aplikasi ini dengan mudah atau dengan cepat menemukan subjudul yang ingin Bapak Ibu guru atau mungkin teman-teman semua ingin mengaksesnya seperti ini. Nah, dalam materi tersebut yang saya buat dalam bentuk PDF seperti ini, teman-teman semua atau Bapak Ibu guru semua bisa mendownload materinya ketika Bapak Ibu guru rasa bahwa masuk dalam aplikasi ini mungkin tidak ada waktu untuk belajar, bisa saja download pada anak panah yang ada di pojok bagian kiri, tinggal download saja, tekan download, akan terdownload sendiri. Kemudian lanjut lagi kepada kelas 11.
Jadi kelas 11 ini juga sama. Kelas 11 ini juga sama seperti tadi kelas 10. Jadi saya mencari materi kelas 11 yang terdiri dari 11 subjudul. Saya ringkas, kemudian saya masukkan dalam bentuk PDF, lalu saya masukkan lagi ke dalam aplikasi yang saya buat. Ini seperti ini. Sama seperti yang kelas 10 tadi. Ini filenya dalam bentuk PDF. Dan juga filenya bisa di-download juga. Sama seperti tadi. Oke, langsung next saja kepada kelas 12. Nah, downloadnya di sini. Kelas 12. Ya, jadi kelas 12 materi kelas 12 ini sama seperti materi kelas 10 dan juga kelas 11. Nah, materi kelas 11 kelas 12 tersendiri saya buat dalam 11 subjudul. Seperti ini, 11 subjudul. Jadi sama seperti kelas 10 dan kelas 11 bisa juga di-download. Kemudian kita kembali kepada menu yang berikutnya. Ya, menu yang berikutnya tentang learning atau referensi dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Langsung klik saja. Nah, yang tadi saya sudah bilang bahwa setiap referensi atau setiap materi yang tadi saya sudah bahas, saya sudah sediakan linknya tersendiri atau referensi. Nah, tujuannya adalah ketika Bapak Ibu guru atau mungkin teman-teman semua yang ingin mengakses aplikasi tersebut dan juga masuk pada bagian materi, Bapak Ibu guru rasa bahwa materi tersebut mungkin kurang lengkap. Nah, saya sudah menyiapkan link referensinya di sini. Ketika Bapak Ibu guru dan teman-teman semua merasa bahwa materinya kurang lengkap, bisa diakses melalui link yang ada di sini. Tinggal langsung klik link saja. Nah, ketika langsung klik link saja, dia langsung otomatis akan masuk kepada materinya seperti ini. Contohnya ilmu ekonomi dan permasalahannya, materi kelas 10. Jadi di sini lengkap. Ilmu ekonomi dan pengertian ilmu ekonomi deskriptif, teori ilmu ekonomi teori, jadi lengkap semua di sini. Oke. Baik, jadi mungkin Bapak Ibu guru yang tadi saya sudah bilang bahwa materi kelas 10 itu terdiri dari 18 judul. Nah, saya akan membuktikannya di sini 18 judul. Contohnya seperti ini. Ya, ini materi kelas 10. Ya, 18 judul dengan referensinya masing-masing. Materi kelas 11 juga seperti itu. 11 judul dengan referensinya masing-masing, sudah ada referensinya masing-masing. Begitu juga dengan materi kelas 12, sudah ada referensinya masing-masing. Ya, 13 subjudul yang tadi saya bilang. Oke, baik. Jadi materi referensi atau learningnya tujuannya agar ketika Bapak Ibu guru atau teman-teman yang ingin mengakses aplikasi ini, ketika membaca materinya, lalu mungkin Bapak Ibu guru rasa bahwa materinya kurang lengkap, bisa diakses melalui menu referensi tersebut. Oke, next lagi. Yang berikutnya ada video. Ya, video ini masih berkaitan juga tentang materinya. Jadi videonya saya bagi materi kelas 10, video kelas 10, video kelas 11, dan juga video kelas 12. Nah, tapi pasti Bapak Ibu guru bertanya bahwa apa isi dari video dari kelas 10 tersebut. Nah, isinya adalah
materi-materi yang masih berhubungan dengan subjudul yang saya sudah jelaskan tadi. Contohnya seperti kita masuk pada video kelas 10. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan bahwa contohnya seperti uh, ilmu ekonomi dan permasalahannya. Videonya seperti itu. Tinggal diklik saja. Ya, seperti ini ya. Ya, pengantar ekonomi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu ekonomi dan permasalahannya. Oke, kita akan bahas tentang definisi ilmu ekonomi. Nah, menurut Samuelson dan Nordaus tahun 1998 ya, ilmu Iya. Jadi tujuan dari saya menyiapkan menu video ini ketika Bapak Ibu guru mungkin malas sekali untuk membaca atau mungkin teman-teman mungkin malas sekali untuk membaca, bisa teman-teman bisa belajar menggunakan bisa menonton videonya secara langsung. Jadi ketika teman-teman ingin sekali belajar tentang ilmu ekonomi dan permasalahannya, tetapi teman-teman juga merasa saya malas sekali untuk membaca materinya. Nah, tujuan dari pembuatan video ini ketika teman-teman malas atau mungkin malas membaca materi, sudah ada videonya, tinggal dinonton saja, tinggal didengarkan saja, lalu adik-adik juga bisa dapat pengetahuan. Tadi saya bilang bahwa ini ada terdapat beberapa video di sini, contohnya keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar, nah seperti ini, videonya seperti ini. Assalamualaikum, halo selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Kita akan belajar tentang mekanisme pasar untuk bagian yang ketiga, yaitu keseimbangan pasar atau equilibrium. Ada 3 sumber pembahasan yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama adalah keseimbangan pasar, yang kedua adalah keseimbangan pasar sesudah dan yang ketiga adalah keseimbangan pasar sesudah subsidi. Ini adalah materi kelas 10 semester 1 ya. Jadi sebelum saya masuk kepada materi yang pertama tentang keseimbangan pasar, saya mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada. Oke, baik. Jadi video kira-kira videonya seperti itu. Video dari materinya seperti itu. Ada kelas 10 sendiri tadi sudah saya bilang bahwa ada 18 judul materi. 18 judul materi, sama juga dalam video juga ada 18 video masih berkaitan tentang materi yang dibahas di pertama. Oke. Ya, 18 subjudul yang tadi saya sudah bilang di awal, 18 subjudul itu saya masukkan dalam sebuah video, lalu saya simpan dalam aplikasi tersebut. Nah, begitu juga dengan ada video kelas 11, video kelas 12. Tinggal ketika mau mencari video yang mana, contohnya video kelas 11 ya. Contohnya video kelas 11, tinggal diklik saja kelas 11. Ya. Seperti ini. Ya, sama seperti tadi sebelumnya video kelas 10 tadi. Seperti ini ya. Tinggal contohnya kita mau belajar tentang pendapatan nasional. Tinggal klik saja pendapatan nasional. Ya, seperti ini. Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi bab pertama ekonomi kelas 11, yaitu tentang pendapatan nasional.
Di pertemuan pertama ini akan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, yaitu pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang keempat, komponen pendapatan nasional. Nah, sebelumnya, apa kalian tahu apa itu pendapatan nasional? Kita langsung aja ke pengertian pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional itu Oke, baik. Jadi paling kurang videonya seperti tadi itu. Jadi video kelas 11 juga terdiri dari 11 video yang saya buat. Sama seperti video kelas 12 juga, sama seperti video-video yang ada pada kelas 10 dan juga kelas 11. Video kelas 11, 12 juga sama. Kita klik, tampilannya juga akan sama. Isi videonya masih berkaitan tentang materi-materi dari kelas 12 yang tadi sudah dibahas tadi. Ya, tampilannya seperti contohnya pengertian akuntansi sebagai sistem informasi, debit dan kredit, jurnal umum perusahaan jasa. Nah, video-videonya ada di sini. Tinggal Bapak Ibu guru atau teman-teman yang ingin belajar, tinggal langsung klik videonya saja, sudah bisa masuk. Oke, baik. Jadi kembali lagi kepada menu berikutnya. Halo teman-teman, semua selamat. Materi kuis. Ya, yang tadi saya bilang bahwa ada kuis. Kuis di sini tujuan dari saya memasukkan kuis. Tujuannya ada ketika Bapak Ibu sudah mungkin menguasai, sudah membaca materinya, sudah menonton videonya, sudah melihat referensi dari materinya, lalu Bapak Ibu guru atau teman-teman semua mau untuk mencoba pengetahuan seberapakah pengetahuan yang saya sudah pelajari, bisa langsung ketik saja menu kuis seperti ini. Oke, jadi kuis juga sama seperti tadi saya bagi dalam 3 kelas. Ada kelas 10, ada kelas 11 dan juga ada kelas 12. Nah, contohnya kita ingin mau cari kuis kelas 10. Ya, kelas 10. Dan seperti ini ya. Mulai. Nah, Bapak Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita masuk dalam kuis, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kuis tersebut saya bagi dalam 2 kategori. Satu kelas itu 2 kategori. Ada kategori mudah dan juga ada kategori sulit. Nah, contoh kategori mudah itu seperti ini. Tulisan di atasnya mudah. Ketika Bapak Ibu guru dan teman-teman semua sudah menguasai kategori mudah atau sudah menguasai soal-soal yang ada dalam kategori mudah tersebut, bisa lanjutkan ke kategori sulit. Ada 2 tahapan ya. Ya. Untuk mengetahui apakah kategori yang dipilih itu mudah atau sulit, tinggal lihat saja pada bagian pojok kiri dari Bapak Ibu semua, ada sulit, tulisannya sulit di sini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sebelum kita masuk pada kuisnya, saya ingin menjelaskan satu persatu tentang 3 menu yang ada di kuis tersebut. Menu yang mulai, ketika kita tekan mulai, kita akan masuk pada soal-soal yang akan kita kerjakan nanti. Yang kedua adalah tantang teman. Tantang teman artinya bahwa ketika kita masuk dalam soal tersebut, soalnya tidak langsung dalam bentuk kuis, tetapi langsung memuncul. Contohnya saya berikan sedikit penjelasan. Ya, contohnya seperti ini. Tekan menu tantang teman. Jadi tantang teman ini seperti nanti dalam bentuk link kita bagikan kepada teman kita, lalu teman kita tekan link tersebut, maka dengan sendirinya dia akan masuk pada menu kuis. Nah, keunggulannya itu satu, ketika teman kita masuk dalam kuis, walaupun teman kita tidak memiliki aplikasi Marble Echo tersebut,
teman kita bisa mengakses atau bisa bermain bersama kita. Langsung kita masukkan nama kita, langsung kita mulai. Dia akan memberikan kita link untuk kita bagikan kepada teman kita. Ya, akhiri game tantang teman. Ya, yes. Ya, di sini yang tadi saya bilang bahwa langsung kita masukkan kode yang tadi saya bilang, atau mungkin masukkan link, langsung bisa bergabung ke game. Contohnya seperti itu ya. Oke. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan. Contohnya seperti kuis. Ya, tentu seperti ini. Soal yang mudah. Salah satu kuis. Langsung kita tekan mulai. Tampilannya akan seperti ini. Jadi contohnya saya acak-acak, contohnya 10 nomor begitu saya acak-acak. Jadi mulai mungkin bisa dari angka 7, bisa dari angka 5 soal yang pertama. Jadi contohnya seperti ini. Tinggal kita klik saja, contohnya seperti ya ini ya. Kita klik saja. Ya, kalau salah pasti akan jawabannya akan diberitahukan jawabannya salah. Seperti ini ya. Bisa juga ketika kita tidak ingin menyalakan suara, bisa kita matikan suaranya. Kemudian ketika kita jawab benar, pasti kita mendapatkan skor. Nah, contohnya seperti ya ini ya. Ya. Contohnya seperti ini ya. Subjeknya. Ya, seperti ini ya. Paling tidak kuisnya seperti ini. Ya, seperti ini kita akan mendapatkan nilai 880. Nah, nilai dari 880, benar satunya nilainya cukup tinggi ya. Nah, tujuannya agar bisa memacu semangat dari mungkin adik-adik semua untuk lebih giat lagi, lebih fokus lagi kepada soalnya. Karena jumlah nilainya itu besar. Dan ketika jumlah nominal yang kita klik soal lalu salah, berarti angkanya itu akan turun. Jadi ini pakai waktunya di sini ya. Contohnya seperti ini ya. Ya, contohnya salah, berarti akan potong nilainya. Baik. Ya, jadi ini ada yang saya bilang bahwa ada kelas 10, kuis kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Next lagi. Ya. Jadi baik, sekian dari video pembelajaran yang saya buat. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Baik, sekian dan terima kasih.